Ya Rabbi ya alimal hal ilaika. Tidak seseorang menghadiri majelis ilmu kecuali karena semangat untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala samakan ganjarannya kama aqtada, seperti orang yang memerdekakan bikulli gadabin ragabah. Setiap langkah yang dia gunakan melangkah hadir ke majelis ilmu, Allah berikan ganjaran setiap langkahnya tersebut seperti memerdekakan seorang budak. Wa ja'ala kulla irqin, dan Allah jadikan setiap urat yang ada di dalam jasadnya, sebanyak itu Allah jadikan Madinah fil jannah, kota-kota di dalam surganya Allah bagi itu orang. Wa dakhala ma'an nabiyyin al-jannah bighairi hisab, dan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah bersama rombongan para nabi tanpa lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ilmu ini adalah peninggalan para anbiya wal mursalin, dan kita berharap mudah-mudahan sampai kita ditutup usia kita, Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu dan memuliakan ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para keluarga Nabi, kepada para keturunan baginda Nabi, dan juga para sahabat baginda Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah termasuk kelompok golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tiap kali Nabi Muhammad menggunting rambut, atapa bihi ashabuh, maka para sahabat Nabi mengelilingi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan para sahabat? Salah satunya agar rambut Nabi tidak jatuh ke tanah. Mereka semua ingin mendapatkan rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya bertujuan memuliakan rambut Nabi, tapi juga mereka ingin bertabaruk, mengambil keberkahan daripada rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita lihat orang-orang terdahulu yang soleh, apabila mereka mendapati peninggalan-peninggalan orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat memuliakan, sebab kadar keberkahan yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kadar kita memuliakan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya tabaruk, mengambil keberkahan itu bukan dibuat-buat oleh ulama-ulama kita, tapi itu diajarkan langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matat akbaru banatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat diterangkan ketika wafat putri Nabi yang paling besar, wahya Zainab zaujatu Abil As bin Rabi', yaitu Sayyidatuna Zainab, istri daripada Abil As bin Rabi'. Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha wa qabla takfiniha la yanallaha barakatu athari. Sebelum Sayyidah Zainab dikafani dan setelah dimandikan, Nabi Muhammad memakaikan baju baginda Nabi kepada jasad Sayyidatuna Zainab. Agar apa? Agar Sayyidah Zainab mendapatkan keberkahan dari bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Masyhur Urawi diterangkan Anas Fatimah binti Asad, Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ada Sayyidah Fatimah binti Asad. Ini ibu daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bimanzilatil minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya bagi Nabi Muhammad seperti seorang ibu. Li'anna rabatsu, karena Sayyidah Fatimah binti Asad ini termasuk orang yang mengasuh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma matat, ketika Sayyidatuna Fatimah binti Asad meninggal dunia, kafanaha Sallallahu Alaihi Wasallam bigamisri, maka Nabi Muhammad mengkafani jenazahnya dengan gamis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ja'a fi qabriha wal hadaha bi yadi syarifah. Bahkan tidak hanya mengkafaninya, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut memasukkan jenazahnya ke dalam liang lahat. Walamma zawa 'alaiha turab su'ila an talik bagala. Ketika Nabi Muhammad ditanya kenapa demikian bersikap terhadap jenazah Sayyidah Fatimah binti Asad radhiyallahu taala anha wa ardaha, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Albastuha litalbasa min thiyabil jannah.
aku memakaikan gamisku kepada jenazah tersebut agar nanti dia dipakaikan pakaian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qadja'tu fi qabriha li ukhaffifa anha dughtatal qabr. Bahkan aku ikut meletakkan jenazah dalam liang lahat agar mengurangi, meringani himpitan lubang kuburnya. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad. Nabi yang mengajarkan bahwasanya bertabaruk itu bukan hal yang dibuat-buat, tapi memang syar'i. Karena Nabi Muhammadnya syar'i, dan itu aturan dan anjuran syariat di dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sumber syariat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sahabat Nabi yang paling mencintai Nabi, tidak hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi ini orang yang paling dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelang wafatnya, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya abtah, wahai ayahku, bima nukaffinuka, dengan apa kami akan mengkafanimu?" Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? "Kafani aku dengan baju yang pernah aku gunakan sholat di belakang Nabi Muhammad." Karena Sayyidina Abu Bakar tahu bagaimana keberkahan yang ada pada sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di zaman ini kita nggak bisa langsung mengambil berkah dari Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah dengan duduknya kita di majelis ini kita bisa mengambil atar keberkahan dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.